Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada saat ini kita berjumpa kembali dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita, saya ingin mengajak kita untuk terlebih dahulu bergumul dengan firman Tuhan, agar firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi kita di dalam melakukan setiap kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Ulangan, kitab Ulangan, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, jadi marlubi-lubi maho tupahan ni jahoba datang ulaon ni tanganmu, di pardue ni bortiammu, di sinur ni pinahammu doho, di pardue ni tanommu. Manupak tuna dinggan ay manglahi majawa suang marlas miroha midaho manupak tuna dinggan suang songon las mirohana najulu mida akka uktu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bangsa pilihan, masa depan umat Tuhan itu sangat tergantung kepada pemenuhan, sangat tergantung kepada segala pemenuhan atas segala peraturan, atas segala perintah Tuhan. Satu hal yang bisa kita lihat dalam kitab Ulangan ini, bahwa Tuhan telah membebaskan bangsanya, umatnya dari Mesir. Bahwa Tuhan telah memelihara umatnya itu selama satu generasi, satu angkatan.
yang pada saat itu mengembara di padang gurun. Dan satu hal yang kita harus tekankan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan ini, melalui perjalanan kehidupan bangsa Israel, bahwa Tuhan senantiasa memelihara mereka. Oleh karena itu dengan kita, janji itu juga kita terima, bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Satu hal yang memang sudah kita ketahui, bahwa Tuhan itu teguh dalam memegang janjinya. Tuhan itu setia dalam janjinya kepada umatnya, dengan catatan umatnya harus setia, umatnya harus taat kepada firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kitab Ulangan berisikan jaminan-jaminan positif bahwa Allah senantiasa akan bersama-sama dengan umatnya, baik dalam keberuntungan maupun dalam kemalangan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini nats kita menegaskan kembali kepada kita bahwa sesungguhnya perjalanan kehidupan kita ini dirancang, digambar oleh Tuhan sedemikian rupa dalam hal keberhasilan. Tuhan itu merancang kehidupan kita agar kita dapat menuju yang namanya keberhasilan, yang namanya keberuntungan. Tetapi mari kita lihat kenyataannya. Banyak sekarang orang Kristen yang gagal menuju keberhasilan, yang gagal menuju yang namanya keberuntungan, karena dia tidak memahami apa yang sesungguhnya menjadi faktor agar dia sampai kepada yang namanya keberuntungan, yang namanya keberhasilan menurut firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan sekarang mengingatkan kita, engkau ingin mendapatkan keberhasilan, engkau ingin mendapatkan keberuntungan, kuncinya hanya satu, taati, lakukan firman Tuhan. Banyak kita sekarang membelakangi firman Tuhan, kita lebih fokus kepada cara-cara yang menurut kita lebih masuk akal untuk menuju keberhasilan, akan tetapi kita juga gagal dalam hal tersebut. Bahkan kalaupun ada orang yang berhasil, keberhasilannya hanya sementara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang namanya keberhasilan yang sempurna, yang kekal itu hanya ada pada Tuhan. Oleh karena itu cara kita sampai kepada yang namanya keberhasilan yang sempurna hanya satu, yaitu taat dan lakukan firman Tuhan. Kitab Ulangan ini adalah ulangan dari kitab Keluaran. Kitab Ulangan ini ingin menegaskan kembali kepada bangsa Israel pada saat itu akan janji-janji Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan, akan hukum-hukum Tuhan. Janji itu bukan hanya sebatas itu, tetapi ada buah daripada janji itu, yaitu apa? Keberhasilan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin memakai bahasa iklan. Ketika engkau ingin berhasil, beruntung dalam setiap perjalanan kehidupanmu, bacalah, renungkanlah, dan lakukanlah firman Tuhan. Setiap perjalanan kehidupan kita, baik itu masalah, baik itu sukacita, kita bisa dapatkan jawabannya di dalam firman Tuhan. Disitulah kita akan mendapat yang namanya keberhasilan. Keberhasilan dalam menghadapi masalah, keberhasilan dalam merespon sukacita. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan, taat, baca, dan taati, dan lakukanlah firman Tuhan. Disitulah engkau akan memperoleh yang namanya keberhasilan dalam perjalanan kehidupan. Amin, kita berdoa.
Pada saat ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau pada pagi hari ini masih memberi kami kesempatan mendengarkan firman-Mu yang menuntun kami, yang mengajari kami satu hal, satu cara agar kami dapat menuju kepada keberhasilan, kepada keberuntungan, yaitu dengan cara tetap taat dan melakukan firman. Engkau mengetahui Tuhan bahwa kami manusia yang lemah, yang dapat tergoda untuk mencapai keberhasilan melalui cara-cara dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami meyakini tidak ada cara yang sempurna, yang baik untuk mencapai yang namanya keberhasilan selain cara yang Engkau berikan. Kami percaya akan kasih setiamu, janjimu yang senantiasa menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah yang hidup di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mencapai keberhasilan yang sempurna yang daripada Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan agar setiap pekerjaan kami dapat kami lakukan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mengakui kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa. Oleh karena itu kami meminta kepadamu agar Engkaulah yang senantiasa menghapuskan, mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, agar setiap berkat-Mu, penyertaan-Mu tidak terhalang oleh dosa pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikian perjumpaan kita di renungan harian kami di Batam. Semoga aktivitas kita, pekerjaan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Nya. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati. Amin.